Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita bersuka cita kepada Tuhan di mana pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memanggil dan memilih kami, menyelamatkan kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, umat kepunyaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai umat-umat-Mu, kami akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa di mana pada saat ini saudara dan saya boleh kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu Allah memanggil dan memilih kita. Allah yang telah memanggil dan memilih kehidupan setiap kita. Saudara, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memanggil dan memilih kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kuasa dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, saudara. Semua orang diciptakan oleh Tuhan. Namun saudara, orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan diangkat menjadi anak-anak Allah, diciptakan dan dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Tuhan telah memanggil dan memilih kita sehingga saudara kita menjadi anak-anaknya, umat kepunyaannya, orang yang dikasihinya, orang yang telah diselamatkannya. Saudara, Tuhan telah memanggil dan memilih kita agar hidup kita berbuah dan menjadi kesaksian bagi semua orang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pada saat ini saya akan membagikan beberapa hal kepada kita. Untuk apa sesungguhnya Allah memanggil kita? Untuk apa sesungguhnya Allah memanggil dan memilih kehidupan saudara dan saya? Yang pertama saudara, yaitu agar kita manusia berdosa bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-32. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, satu hal yang luar biasa, Yesus datang ke dunia untuk memanggil orang berdosa. Bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa. Untuk apa saudara? Supaya mereka bertobat. Saudaraku, dulu kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dulu kita adalah manusia pendosa. Namun karena kasih-Nya, Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita, sehingga kita telah diubahkan, diperbaharui, dibenarkan, dan menjadi anak-anak Allah. Manusia berdosa saudara tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali meresponi kasih dan panggilan Allah dengan cara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, Kisah Rasul pasalnya yang ketiga saudara,
ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kesempatan kepada setiap manusia agar manusia menyadari dosa-dosanya dan bertobat. Namun saudara, kita melihat bahwa masih banyak manusia, masih banyak orang yang mengeraskan hati dan tidak meresponi akan kasih dan panggilan Allah. Sehingga saudara, mereka menikmati hidup mereka di dalam kegelapan dosa yang tanpa disadari membawa mereka kepada maut atau menuju kepada kebinasaan kekal. Dengan menyadari akan kesalahan dan dosa kita, serta bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mendapatkan kasih karunia dan pengampunan dosa. Hanya dengan meresponi dan memilih untuk hidup bagi Yesus, maka kita akan menang dan terlepas dari belenggu dosa. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Amin saudara. Allah telah memanggil kita agar kita menang atas dosa, supaya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita, melainkan Allah lah yang berkuasa di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yaitu untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, Allah memanggil kita dengan maksud untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang kita terima bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus akan terus-menerus diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Dia, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, segenap hidup kita diubahkan Tuhan dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Dia. Orang yang telah menerima anugerah Tuhan akan menghasilkan buah dan hidupnya menjadi kesaksian, hidupnya menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, kata firman Tuhan. Namun orang yang sudah diselamatkan harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saudara. Amin. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Amin saudara. Firman Allah katakan mereka yang percaya dalam namanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, selain Allah memanggil kita untuk menyelamatkan kita, kita juga dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, maka kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan satu kasih karunia Allah bagi setiap kita yang percaya, di mana kita memiliki status yaitu sebagai anak-anak Allah. Untuk itu saudara, kita harus menjaga hidup kita dengan firman-Nya, agar kita hidup sebagaimana mestinya seperti anak-anak Allah. Yang ketiga saudara, yaitu agar kita dapat bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara seiman. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya,
Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Salah satu kerinduan Tuhan bagi kita manusia ciptaannya, yaitu agar kita dapat bersekutu dengan Dia. Oleh karena dosa manusia telah merusak hubungan persekutuan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Allah kita adalah Allah yang setia dan selalu merindukan kita untuk bersekutu dengan Dia. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita setia bersekutu dengan Tuhan? Apabila seseorang memiliki hubungan persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan, maka hal ini akan berdampak di dalam hubungan persekutuan kita dengan sesama kita. Seseorang yang hidupnya sudah pulih hubungannya dengan Tuhan, maka juga akan pulih hubungannya dengan sesamanya. Saya percaya saudara, bahwa bila Tuhan berkarya di dalam hidup manusia, maka Tuhan akan pulihkan seutuhnya. Namun yang menjadi persoalannya adalah manusianya sendiri yang tidak sungguh-sungguh memberi hidup sepenuhnya untuk dipulihkan Tuhan. Sehingga kita melihat masih ada yang kepahitan, masih ada yang saling membenci, yang mengakibatkan satu dengan yang lainnya sulit untuk bersekutu. Mari saudara, responi panggilan Allah agar hidup kita pulih dan dapat bersekutu dengan Tuhan dan sesama di dalam kasih dan sukacita Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah satu gaya hidup orang-orang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini memberikan teladan bagi kita pada masa sekarang ini. Bagaimana gereja mula-mula begitu antusias, begitu tekun, tanpa paksaan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa lapar dan haus, dengan kerinduan yang luar biasa untuk terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Kenapa saudara? Ada satu karya Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Mereka memberikan hidup mereka untuk dibimbing, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga itu bisa membawa satu pemulihan, satu perubahan yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan sebelumnya saudara, mereka memiliki satu hambatan, mereka memiliki satu masalah di dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi saudara, kalau seseorang hidupnya dipulihkan Tuhan, maka persekutuannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan saudara seiman akan menjadi satu persekutuan yang luar biasa, persekutuan yang manis, persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita pulih, jikalau hidup kita pulih, maka kita selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman. Karena melalui persekutuan dengan Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Demikian pula dengan saudara seiman yang lain, di mana kita tidak berjuang sendiri, karena ada saudara-saudara seiman yang lain yang akan menopang kita, yang akan mensupport kita, yang akan mendoakan kita, di mana kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, bila kita mau mendengar panggilan Tuhan, maka kita akan selalu berkemenangan untuk bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kekuatan, dan juga kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan,
akan membimbing kita untuk tetap hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kekudusannya. Orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa, menikmati kehidupan di dalam dosa, tentunya akan mengalami kesulitan dan memberikan berbagai macam alasan sehingga dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Hanya karena sebuah kesadaran dan pertobatanlah yang membuat kita menganggap bahwa betapa pentingnya untuk bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Firman Tuhan katakan bahwa setiap jerih lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Allah. Kita mau hidup di dalam terang firman Allah. Karena Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang telah menerangi hidup kita, supaya kita juga menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat yaitu untuk menyembuhkan, menguatkan dan menolong kita. Markus 10. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-49 dan 51. Ayatnya yang ke-49 dan 51, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini merupakan sebuah kisah seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang melewati di sekitarnya, maka berserulah dia, di mana dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pada waktu orang-orang mendengar dia sedang berseru-seru memanggil nama Yesus, justru orang-orang sekitarnya menegurnya supaya ia diam. Namun semakin dia ditegur, saudara, Bartimeus semakin keras untuk berseru kepada Yesus, untuk memanggil nama Yesus. Oleh karena seruannya menghentikan langkah Yesus, sehingga Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Panggillah dia." Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat kepadamu?" Kemudian dia menjawab, "Supaya aku dapat melihat." Oleh karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka Bartimeus dapat melihat dan juga Bartimeus diselamatkan, bahkan mengikuti Yesus. Saudara, Tuhan seringkali memanggil kita karena dia mau menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Dia mau menguatkan kita. Dia mau menyembuhkan kita jikalau saudara sedang sakit. Dia mau menguatkan kita jikalau saudara sedang lemah. Dia mau memulihkan kita jikalau saudara mungkin sedang terluka. Dia memanggil kita, dia katakan, "Mari anakku, aku mau menyembuhkan engkau, aku mau menguatkan engkau, aku mau memulihkan engkau, aku mau menolong engkau." Oleh iman kepada Yesus, maka kita akan mengalami mujizatnya. Responi panggilan Allah, responi firman Allah, responi iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan melihat karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Allah memanggil kita untuk menguatkan kita. Allah memanggil kita untuk meneguhkan iman kita. Di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, Matius 11 ayatnya yang ke-28, kita akan lihat, saudara. Di sana firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini merupakan sebuah panggilan kepada setiap kita. Mungkin saudara ada yang letih lesu, ada yang berbeban berat.
Tuhan akan menyatakan pertolongannya dengan memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Melalui panggilan Allah, saudara, kita akan memahami bahwa sesungguhnya pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Melalui proses yang ada, kita akan diteguhkan, kita akan didewasakan, dan kita akan melihat karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, yaitu untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasanya, agar kita melayaninya dan memberitakan Injil. Kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata bahwa Allah memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasanya. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk melakukan pelayanan pekerjaan Allah, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara, kadang orang bilang, ini kuasa hanya diberikan kepada murid-murid Yesus. Saya percaya kuasa yang sama adalah kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah sampai sekarang dan selama-lamanya. Kuasa Yesus ajaib. Kuasa Yesus menyertai orang percaya. Amin, saudara. Dan saya percaya, saudara, kuasa yang dari Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Kuasa ini diberikan kepada orang-orang percaya yang mau melayani pekerjaannya, yang mau menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Allah memperlengkapi kita untuk apa? Menyatakan kasih dan kuasanya. Makanya, saudara, satu hal yang sangat menyedihkan apabila ada sebagian orang Kristen di mana pada waktu mereka sakit, pada waktu ada satu kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan mereka, mereka berkata, bawa ke salah satu denominasi gereja di mana mereka itu bisa mendoakan orang sakit, mereka itu bisa mengusir setan, mereka itu bisa mendoakan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya mau katakan kepada setiap saudara, kuasa ini diberikan bukan hanya kepada denominasi gereja tertentu, tetapi kuasa Allah ini diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada orang percaya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kita akan pergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan pergunakan untuk satu kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa setan, mereka boleh terlepas. Orang-orang yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Orang-orang yang lemah, mereka boleh dikuatkan oleh karena kuasa Tuhan yang berkarya melalui kehidupan orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita menjadi umat kepunyaan Allah, agar saudara dan saya mau memberi diri untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena Allah lah yang telah menebus kita dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Biar melalui pengalaman kasih dan kuasa Tuhan, itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Kita bisa beritakan kepada orang lain bahwa saudara dan saya telah diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa sekarang
Kita bisa melihat kadang saudara, ada sebagian orang-orang Kristen, ada sebagian orang percaya yang sudah sekian tahun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia dipanggil Allah bukan hanya untuk diselamatkan, melainkan kita juga dipanggil Allah agar kita melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Maka seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat 2, firman Tuhan katakan bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Kenapa saudara? Karena sedikit sekali yang mau memberi dirinya untuk melayani saudara. Sehingga kadang ada orang berkata, loh kok yang melayani itu-itu saja. Besok kita melihat wajahnya itu lagi. Di acara lain kita melihat wajahnya itu lagi. Kenapa saudara? Ada sebagian yang tidak memberi dirinya untuk melayani saudara. Mari saudaraku yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, Allah memanggil saudara dan saya. Bukan hanya supaya saudara dan saya diselamatkan, tetapi supaya setiap kita memberi diri untuk melayani dan memberitakan Injil Kristus. Amin saudara. Allah tidak memanggil kita karena kemampuan kita. Justru dialah yang akan memampukan kita. Yang jadi masalahnya saudara adalah apakah kita mau atau tidak untuk melayani Tuhan. Apakah kita mau atau tidak untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah kita bersedia untuk memenuhi panggilannya. Biarlah ini kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, responi panggilan Allah di dalam hidup kita, di mana Allah telah memanggil kita dari manusia yang berdosa, ditebusnya sehingga kita menjadi umat kepunyaannya, anak-anak Allah. Dan Allah juga memanggil kita, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari responi setiap panggilan Allah di dalam hidup kita, dan lakukanlah, kerjakanlah dengan penuh kesungguhan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan menyadari dan memahami dengan benar bahwa Tuhan telah memanggil kami, manusia yang berdosa. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami menjadi anak-anak Allah. Engkau yang telah menyembuhkan, memulihkan, memperbaharui hidup kami. Dan melalui karya demi karya yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, kami juga menjadi Allah Tuhan, meresponi panggilan-Mu dengan memberi diri kami untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan pakai kami Tuhan, Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya bersama dengan Allah, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus